tadi bagiannya, cuman memang yang paling dianjurkan adalah posisinya di intramuskular daerah ventrogluteal ya, di bagian bokong begitu, untuk mengurangi nyeri, tidak senyeri dengan yang lengan begitu. Kemudian bisa langsung saya praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suster Fatima yang pada hari ini akan memberikan suntik KB kepada ibu ya. Tujuannya KB suntik ini adalah untuk menyeratkan kehamilan ya. Ibu sebelumnya mau yang penggunaan berapa bulan? Oke, 1 bulan ya. Baik. Jadi ini termasuk dalam program pemerintah jadi gratis ya. Hanya memang pada saat penyuntikan ini perlu ada komitmen dari ibu begitu ya. Perlu adanya komitmen dari ibu bahwa harus tepat waktu. Jadi kalau ibu datangnya tanggal 1 dengan penyuntikan hari ini, maka di tanggal 31 itu sudah minimal ibu kembali untuk bisa dilakukan penyuntikan kembali ya, Ibu Dewi ya. Baik. Selanjutnya tidak ibu bersedia, saya siapkan ibu alatnya. Baik, ini beberapa alatnya ya. Kan sudah benar prinsip benar. Iya. Sudah saya berikan obat KB untuk periode 1 bulan. Jadi seperti penjelasan saya di awal, mohon untuk kembali dengan tepat waktu ya. Jadi tidak lupa, insya Allah di tanggal 31 hari berikutnya ibu akan kembali ke sini untuk dilakukan pemberian KB berikutnya ya. Nah, barangkali sebelum itu ya, ibu perlu membuat catatan sendiri ya. Nanti kami juga ada kasih catatan ya, kartu pemberian suntikan. Jadi selain kami memberikan kartu undian yang sudah terjadwal, ibu juga akan diingatkan melalui smartphone. Jadi silakan berikan pengingat di HP ya gitu ya. Oke, baik, demikian. Barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi sehubungan dengan KB suntik ini, Ibu. Cukup ya. Semoga Ibu bisa disiplin dan harapannya bisa kembali ke tempat. Semoga Tuhan
bisa dibina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuliskan nama pasien, kemudian dosisnya, rutenya, siapa yang memberi, kemudian jadwal KB berikutnya yang perlu dilakukan penyuntikan pada si ibu ini. Ya, cukup untuk Saya Dian Isratul. daripada terlalu banyak yang bersedia, yang tidak bersedia saja. Sudah, naik saja. Duduk situ. Duduk saja. Belum tadi Sanjoy. Masih bonus semua ini. Baru saya buka ini ya. Jadi masih ada rasa. Tekan terus. Nah, kalau dokumenter, walaupun teman-teman adik-adik mahasiswa sudah tahu, tapi perlu barangkali di review kembali ya. Jadi kalau dokumenter ada DP monitornya, kemudian ada stripnya, ya. Stripnya itu ada sekaligus chipnya. Jadi kalau Nesco ini pakai chip ya. Kalau yang lain kayak Forex tidak pakai. Gitu. Cukup dengan stripnya saja. Jadi stripnya dipasangkan ke tempat strip, kemudian ini dipakaikan di belakang. Jadi tiap itu berbeda kodenya. Jadi misalkan ini masih ada sisa, terus ada punya yang lain juga yang baru, biasanya kodenya beda. Nah, kalau mau data pakai yang ini, perhatikan. Kalau DP kode sama tidak masalah, tapi kalau kode berbeda itu bisa menyebabkan perbedaan hasil, gitu ya. Kalau di SOP mah dipasang manual. Kalau biasa kan orang pasang sendiri-sendiri toh. Jadi alatnya glukometer, stripnya, kemudian ada dengan handscope begitu ya, kapas alkohol swab. Jadi saya praktekkan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar dengan Ibu Anisha. Anisha. Jadi Ibu Anisha, bisa saya konfirmasi dulu gelarnya. Oke, jadi rekeningnya sesuai Ibu Anisha gitu, dengan tanggal lahir sekian ya. Jadi perkenalkan Ibu, saya Suster Fatimah yang pada hari ini akan melakukan pemeriksaan glukosa darah pada Ibu karena indikasi sebelumnya Ibu masuk ke dalam kategori diabetes begitu ya. Jadi pemeriksaan glukosa darah ini memang diperuntukkan untuk yang beresiko. Sebelumnya ada riwayat keluarga? Berapa? Siapa yang punya riwayat? Ibu, bapak, orang terdekat. Oh, oke. Jadi memang memungkinkan untuk bisa mendapati dengan diagnosa yang sama begitu Ibu ya. Jadi ini akan saya gunakan pemeriksaan menggunakan alat glukometer ini.
nanti sedikit saya ambil darahnya di bagian jari ibu, ya. Jadi agak terasa nyeri. Nah, kalau ada nyeri, silakan ibu bisa tarik nafas melalui hidung dan hembuskan dengan mulut, ya. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait prosedur ini? Tidak ada. Ya, saya lanjutkan. Sambil saya siapkan dulu. Pastikan stripnya tidak kadaluarsa. Lagi-lagi benar pasien sama dengan pemberian obat, ya. Permisi, namanya? Mau di sini aja, ya? Pastikan glukometernya sudah posisi seperti ini, ya. Jadi kemudian dikokang, ya, dipompa begini, kemudian disesuaikan dengan kulit. Sepertinya Ibu Anisha ini 5 ya? Tidak, 3 kayaknya. 10. Pastikan pada saat desinfeksi itu tangannya sudah kering alkoholnya, ya. Dan hasilnya 111. Jadi karena ibu dalam perawatan, ya, alhamdulillah gula darahnya terkontrol. Upayakan untuk bisa tetap seperti ini gula darahnya, ya. Jadi insya Allah akan dilakukan pemeriksaan secara berkala ibu, ya, untuk memastikan insya Allah gula darahnya tetap dalam posisi normal atau terkontrol. Upayakan dikembalikan di ini tidak, ya, tidak masuk. Baik, demikian Ibu, insya Allah akan dilakukan pemeriksaan berikutnya. Dan masih ada yang ingin Ibu sampaikan atau ada yang dirasakan saat ini? Perlu saya pilih dan perlu disampaikan? Tidak ada, ya. Cukup baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Ibu selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ketika sudah selesai jangan lupa dokumentasi, ya, berapa hasil kadar glukosa darahnya, kemudian dikembalikan posisinya dalam keadaan belum insulin. Kasih atau ada keluarganya yang DM dan diberikan insulin? Belum. Insya Allah tidak ada, ya. Belum.
Jangan dulu, kalau belum kan Belum pernah lihat nah. oh, sama ini ya, cuma jenisnya yang berbeda. Jadi ini diberi nama pen. Ada penutupnya, ada cairan insulinnya sesuai dengan dosis untuk standarnya. Kemudian ada skalanya, ya. Kemudian ada pengaturan dosis berapa yang akan kita beri. Ada pompanya, gitu ya. Nah, ini ada, bisa minta tolong yang punya saya pen, insulin pen juga ya. Ini masih baru ya. Nah, bentukan yang baru seperti ini, nanti orang mau buka. Ya, orang mau kasih dulu. Ini penutup awal, penutup di luar, penutup di dalam lagi. Jadi ada dua. Ya, untuk menjaga ya. Kalau begini kan masih baru dan steril ya. Kemudian ini karena ada skala pengukurannya. Kalau ini Novarapid masih baru, ya biasanya ada gelembung ya yang harus orang mengeluarkan. Bisa juga terjadi pada saat selama pemakaian. Jadi orang mau putar dulu ya. So paling bentar dia dua posisinya 2 unit ya. Baru orang kasih sampai di posisi 0 lagi. Jadi DP udara dikeluarkan ya sampai bebas dari udara. Jadi untuk alatnya seperti ini ya. Tergantung beda-beda tiap jarumnya ya. Nah, ada lagi modelannya seperti ini. Begini juga. Jadi sama. Ya. Lagi-lagi masih sesuai SOP. Jadi SOP itu dari awal ya. Jadi tidak langsung terpasang seperti ini, kecuali dengan pemberian yang sudah lebih dari 1 kali seperti ini. Baik, untuk pemberian insulin coba saya contohkan. Kalau di insulin seperti penjelasan saya di awal bahwa pemberiannya bisa subkutan, bisa intramuskular. Nah, kalau di area tadi gluteal, kemudian deltoid, kemudian vastus itu lebih condong ke arah intramuskular. Kalau area abdomen itu menggunakan subkutan. Ya, jadi tergantung DP kemiringan. Ya, tadi paham untuk yang intramuskular berarti 90 derajat 3 lurus ya. Sama kayak pemberian ini. Ya. Jadi kurang lebih sama ya. Saya contohkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dewi ya. Saya coba cek gelarnya dulu. Ya, sudah sesuai. Perkenalkan Ibu Dewi, saya Suster Fatima yang pada hari ini akan memberikan insulin karena di jam 10 ini sudah masuk di jadwal pemberian insulin Ibu ya. Jadi walaupun Ibu barangkali sudah paham, tentu masih perlu saya sampaikan kembali ya. Jadi insulin ini adalah salah satu bentuk terapi yang digunakan untuk bisa menormalkan glukosa darah Ibu gitu. Sehingga diperlukan pemberian insulin. Jadi barangkali ada yang mau ditanyakan Ibu terkait dengan pemberian insulin ini. Sebelumnya Ibu disuntik di area mana? Oke, biasanya di bokong. Baik. Jadi saya lanjutkan di bokong lagi ya Bu. Sambil saya persiapkan dulu. Habis handscoot.
Jadi pastikan sudah terhubung ya. Kemudian kita atur posisi sesuai dosis ya. Pemberian 3 unit ya. Kemudian pilih area yang sudah didispensi sebelumnya. Kemudian pemberiannya juga lurus ya. Sulit. Baik, karena ini kantongnya adalah terkhusus dengan suntikan, bukan yang pemberian insulin ya, jadi tidak sampai menyentuh, tidak sampai hijau. Oke. Baik Ibu, pemberian insulin sudah selesai dengan pemberian 3 unit. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Ibu terkait dengan pemberian insulin ini. Jadi ketika pemberian insulin terjadi ada 2 efek yang akan terjadi. Maaf, ada 1 efek yang akan terjadi. Ibu akan merasakan kelemahan ya, dada berdebar-debar ya. Ini adalah salah satu efek samping dari misalkan insulinnya tiba-tiba ya, tiba-tiba efeknya terlalu besar sehingga gula darah Ibu turun dengan drastis. Nah, ini beberapa hal yang perlu Ibu ketahui. Jadi kalau misalnya Ibu sudah mulai terasa dada berdebar-debar, kemudian sudah mulai lemas ya, itu menunjukkan gula darah rendah, efek dari pemberian insulin ya, begitu. Jadi perlu disampaikan kepada kami selaku pemeriksa ya, sehingga kami bisa memberikan terapi berikutnya gitu ya. Nah, selain itu juga karena ini adalah satu rangkaian begitu ya. Jadi kalau misalnya pemberian insulin itu kan tadi efeknya sebelumnya ketika ada pemberian berarti cenderung kita drop gula darahnya. Nah, ketika insulinnya ini Ibu lupa pemberiannya, kalau sudah di rumah atau tidak sempat datang untuk pemberian suntikan berikutnya, itu akan mempengaruhi gula darah Ibu akan menjadi lebih tinggi atau terjadi hiperglikemik. Nah, tanda-tandanya juga hampir sama Ibu ya. Jadi Ibu harus waspadai ketika setelah pemberian terjadi penurunan gula darah yang berlebihan, dan setelah pemberian gula darah itu ada gula darah sebelum pemberian ada peningkatan gula darah yang berlebihan. Jadi harus diwaspadai hiperglikemik sama hipoglikemik gitu. Jadi barangkali itu yang perlu saya sampaikan, semoga menjadi perhatian Ibu. Insya Allah ketika Ibu konsisten insulinnya diberi dengan tepat waktu, insya Allah gula darahnya akan bisa terkontrol dengan baik. Baik, terima kasih atas atensinya Ibu. Semoga Ibu selalu sehat. Terima kasih. Dokumentasi. Ya, jadi untuk satu itu ya, masih ada lagi 2. Masih ada 2. Masih ada 2 loh. Ada namanya bladder training ya, sama dengan irigasi kanal. Kalau nurse anak ke siapa? NGT, pemasangan NGT dengan Kalau yang urinari. urinary nurse Gusti. Oh iya. Pemasangan kateter ya? Iya. Jadi pemasang ada 2 bladder training dengan irigasi kandung kemih. Jadi saya mulai atau ada perlu disampaikan lagi ya. Jadi kalau irigasi kandung kemih ya, tujuannya adalah untuk membersihkan atau mencuci area kandung kemih ya. Apakah kemudian ada bekuan-bekuan darah
yang harus perlu dikeluarkan, kemudian apa namanya, perlu ada pengobatan ya, jadi sekaligus melakukan irigasi kandung kemih. Nah, irigasi kandung kemih, alat dan bahannya yang akan digunakan. Sebelum masuk di alat bahan ya, jadi irigasi kandung kemih itu ada 2 jenis ya, tertutup dan terbuka. Ya. Jadi kalau terbuka kita biasanya menggunakan dispo, begitu ya. Kemudian ada yang tertutup. Tertutup itu ada 2 jenis ya, ada intermittent sama continue ya. Jadi kalau continue adalah pasti kalau yang tertutup kita akan menggunakan ya, menggunakan cairan ya, cairan irigasi, kemudian menggunakan apa namanya, infoset sebagai media untuk menyalurkan cairannya di kandung kemih. Kemudian pasien itu pastikan ya, ini lagi-lagi bukan pantau pemberian irigasi dengan irigasi kandung kemih ya. Ini ada harus 3-way ya, 3-way, kateter 3-way. Jadi pasiennya ini ada 3. Satu ini pada saat pengembangan balon kalau pada saat di awal, kemudian ini yang didistribusi ke urin bag, satunya ini adalah untuk irigasi ya. Kemudian standarnya ada Texcon sama Enrad ya. Kemudian kalau memerlukan tembok pakai tembok. Kemudian masih ada penggunaan alkohol swab ya. Untuk irigasi kandung kemih diharuskan penggunaan ini alas karena akan sangat berisiko dia keluar ya. Nah, tujuan dari irigasi ini tadi sudah disampaikan ya. Jadi perlu dilakukan pada pasien-pasien, khusus pasien yang ada indikasi pada pembekuan ya, atau ada indikasi pemberian obat. Nah, saya akan simulasi ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak David ya. Saya periksa namanya, oke sudah sesuai. Perkenalkan Bapak David, saya Suster Fatima yang pada hari ini akan melakukan sekaligus ya. Jadi saya mau melakukan irigasi kandung kemih sekaligus dengan nantinya ya bladder drain-nya. Nah, untuk tahap awal ini saya akan melakukan irigasi kandung kemih. Nah, irigasi kandung kemih itu nanti akan beberapa saya lakukan, akan memasukkan cairan kepada kandung kemih Bapak seperti itu. Kemudian nanti cairan atau gumpalan darah yang ada di dalam kandung kemih Bapak ya, tempat urin ditampung di tubuh itu akan dikeluarkan menuju kantong penampungan urin ya. Harapannya sudah tidak ada permasalahan kebutuhan darah, sudah tidak ada benda asing sehingga kandung kemih Bapak kembali dengan normal dan bersih kembali seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan Pak? Sudah tidak ada ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk persiapan pertanyaan. Saudara Pak, sebelumnya ada lagi? Jangan lupa handwrap ya. Kemudian ini sudah ada untuk jenis irigasi kandung kemih yang terbuka ya. Jadi terbuka menggunakan dispo ya. Jadi kita masukkan di sini dengan terlebih dahulu disinfeksi ya. Disinfeksi area ini ya.
sayangnya ini lagi-lagi tidak bisa dipasang, jadi akhirnya keluar ya. Usahakan masuk semua ya. Nantinya ini akan dialirkan ke brain bag. Nah, jika ada yang perlu ditahan, misalnya ini adalah pemberian obat ya, yang sekaligus ada obatnya, maka untuk mengobati yang ada di bagian kandung kemih ini diklaim dulu ya, sambil ini diberi. Jadi dia tertahan dulu di dalam, tidak langsung dialirkan ya. Itu bagian yang ada indikasi untuk pemberian cairan yang sekaligus ada obatnya ya. Kemudian dibuka klaimnya kalau memang itu sudah mau dikeluarkan, tidak ada indikasi untuk pengobatan sampai dengan selesai, kemudian dilepaskan. Kemudian ditanyakan respon pasien. Jadi alhamdulillah Bapak sudah selesai untuk irigasi di tahap bagian tertutup. Sekarang saya lanjutkan untuk bagian terbuka. Nah, terbuka kita menggunakan ini ya. Jadi sama halnya sampai jam berapa kita? Kalau yang kelas C ini sampai jam berapa? 10 ya. Tepat jam 10. Sedikit tidak apa-apa ya. Nah, jadi sama halnya dia didesinfeksi lagi karena berbeda. Jadi tergantung dia mau yang tertutup apa terbuka. Jadi kalau sudah tertutup, nah ini kan tertutup ya. Jadi tidak ada yang seperti tadi menggunakan apa namanya dispo. Jadi sesuaikan dengan kecepatan yang kita ingin gunakan ya. Kemudian pastikan sudah keluar semua, misalnya bekuan darah ya. Kemudian kalau misalnya ya, harapannya seperti tadi, kalau ada case yang diperlukan untuk bisa maksimal dulu tertampung di vesika urinarinya ya, diklaim lagi gitu sambil dijalankan ya untuk pemula. Seperti itu. Jadi kalau continue itu teralirkan terus sampai di bagian urine bag. Kalau dia intermittent yang sewaktu, dia akan diklaim seperti itu ya. Jadi pastikan kecepatannya sesuai dengan yang diharapkan dan dosis cairan irigasi yang perlu diberikan kepada bapak gitu ya. Baik, cukup Pak untuk pemberian irigasinya. Semoga kandung kemih Bapak kembali dengan normal. Harapannya Bapak selalu sehat ya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti pre-memori untuk identitas ya. Jadi penggunaan handphone juga saya skip. Jadi ada namanya juga bladder training ya, latihan kandung kemih. Jadi pasien-pasien latihan kandung kemih ini adalah pasien-pasien yang mau dilakukan up kateter ya. Jadi tidak boleh langsung up kateternya gitu ya. Karena akan sangat berisiko sphincternya itu bermasalah ya. Jadi pemberian latihan bladder training ini adalah untuk menjaga agar otot bagian vesika urinari itu bisa kembali dengan normal ya, mencegah terjadinya pengeluaran urin yang tidak terkontrol sama sekali oleh pasien. Apakah kemudian dia terjadi bisa memungkinkan distensi ataukah dengan inkontinens ya, begitu urin ya. Kemudian sambil kepada Pak David lagi ya, jadi dijelaskan Bapak David, pada hari ini saya akan melakukan pemberian latihan ya, bladder training ini, atau namanya istilahnya terapi untuk bisa latihan di otot bagian
yang menampung air seni Bapak seperti itu. Nanti ada beberapa jam yang akan terjadwal untuk dibukanya atau tidaknya klaim dari Bapak seperti itu. Nanti saya mau klaim ya. Demikian informasinya, ada yang perlu ditanyakan, cukup ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk belajar training ini akan dilakukan selama 12 jam ya. Jadi selama 12 jam itu kita akan klaim berulang ya. Akan diklaim pada saat, jadi sebelum diklaim itu perhatikan ya, ada terjadinya distensi kandung kemih ya, vesika urinari di sebelah sini ya, seperti itu. Kemudian latih pasien untuk diklaim. Jadi diklaim seperti ini sebenarnya kalau urin itu kan ada memang alat klaimnya. Yang tidak pakai ini kan ini sangat berisiko ya. Jadi itu sebenarnya ada klaimnya, tinggal kita atur. Kalau manual ya jadi seperti ini. Kemudian Bapak ini akan diklaim selama 2 jam. Jadi 2 jam ini akan melatih otot kandung kemih. Kemudian setelah 2 jam akan saya buka kembali. Tetapi selama 2 jam itu Bapak akan jika memungkinkan Bapak akan buang air lebih cepat, silakan komunikasikan ke saya. Jadi saya akan buka sebelum tepat di 2 jam. Jadi silakan komunikasikan saja. Kemudian kalau sudah 2 jam ya, ini dibuka kembali ya klaimnya selama 5 menit. Jadi stimulasi lagi kandung kemihnya untuk bisa mengeluarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit dibuka, diklaim lagi. Ini berkelanjutan terus selama kurang lebih 12 jam atau 6 kali klaiman ya. Jadi terakhir ini sudah klaiman terakhir Pak. Jadi saya buka ya. Nah, kalau misalnya case-nya adalah sudah yang terakhir, maka dilanjutkan dengan pencabutan kateter. Tapi saya tidak fokus di kateternya, tetapi fokusnya di cara adik-adik melakukan klaim di bagian kateterisasi yang fokusnya adalah latihan kandung kemih. Jadi seperti itu Bapak. Alhamdulillah sudah tidak ada masalah di kandung kemih. Harapannya ketika dilepas ini sudah kembali normal ya kandung kemih Bapak. Nah, proses lanjutannya kalau sudah yang terakhir di up kateternya ya, kemudian dijelaskan kepada pasien semisal kalau ada masalah ya pada saat di rumah yang tidak bisa terkontrol dengan baik kateternya, silakan disampaikan. Nah, kemudian atau datang lagi ke kami begitu ya Pak. Semoga kedepannya sudah tidak ada masalah lagi dan semoga Bapak selalu sehat. Terima kasih atas atensinya dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terakhir dokumentasi. Jadi dokumentasi kalau misal sampai dengan tahap up kateter, silakan dokumentasi dari awal hingga di up kateter. Kalau sebatas hanya baru sampai dengan, tidak mungkin kan kita tunggu sampai 12 jam. Jadi silakan kalau misalnya dilakukan klaiman, untuk klaiman berapa durasi selang waktu berapa jam begitu. Jadi kalau teman-teman cuma 2 jam, maka 2 jam saja ditulis ya. Jadi demikian. Sayangnya nanti teman-teman akan menemukan bahwa irigasi dengan bladder training ini sangat jarang dilakukan ya di tatanan pelayanan. Nanti silakan nanti begitu ya. Jadi semoga teman-teman